Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah,
mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Dengan muklas samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak berteguh di dalam tugasnya. Tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin. Perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera, diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tidak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri
ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan kepadamu dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sedang memimpin Gereja Kristen Indonesia daripada mulanya sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin gereja-Mu di dalam penyatuan menjadi GKI. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-32. Selama 32 GKI menjadi satu ini, Tuhan telah memimpin dan memberkati. Kami bersyukur terus kasih setia, anugerah dan berkat-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang, kami bersyukur, dan kami datang, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mengajak kita mempelajari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentu saudara pernah mendengar orang mengatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Saudara, ini adalah semboyan gereja-gereja reformasi. GKI sebagai salah satu gereja dalam tradisi reformasi juga memiliki prinsip yang sama, Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui akan terus dan harus terus diperbaharui. Dalam semangat inilah saudara, dalam HUT GKI yang ke-32 hari ini, kita mengambil tema GKI yang terus membaharui diri. Momen HUT ini adalah momen yang sangat penting bagi kita, di mana kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala karya dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Tuhan terus berkarya melalui gereja ini untuk kemuliaan-Nya, untuk membangun jemaat dan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Momen HUT ini juga menjadi momen bagi kita untuk terus merefleksikan diri. Kita kembali mengingat segala karya Tuhan dalam gereja kita, apa yang kita telah capai bersama dengan Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini juga kita mau merenungkan apa yang masih belum kita kerjakan, apa yang masih kurang, apa yang masih kita perlu perbaharui dalam kehidupan kita bergereja, sehingga hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin memuliakan Tuhan, dan hidup kita sebagai gereja semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam HUT GKI ke-32 ini, kita diundang untuk merayakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam sejarah GKI dengan ucapan syukur. Kita bersyukur untuk pencapaian yang kita telah lakukan bersama dengan Tuhan. Kita juga bersama-sama mau Tuhan tolong agar kita dapat memperbarui diri dengan baik. Ketika kita membaca Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 20 tadi, kita diingatkan suatu pelajaran yang sangat penting. Teks Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 utamanya berisi percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di Kaisarea Filipi. Tuhan Yesus ingin mengetahui apa kata murid-muridnya tentang mereka. Dan Tuhan Yesus pada mulanya bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus bertanya dengan tegas kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Itulah pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa katamu? Siapakah aku ini? Dan pada saat itu Petrus menjawab. Dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itulah pengakuan Petrus yang berisi pengakuan iman dia. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Simon Petrus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena pertolongan Tuhan, adalah karena dari Tuhan sendiri. Jadi Petrus ketika menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan sekedar tebak-tebakan, bukan sekedar dia nyatakan karena kepintaran dia, tetapi ada campur tangan Tuhan di situ. Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Apa ini maksud dengan berbahagia? Berbahagia ini bukan sekedar perasaan berbahagia, tetapi ini lebih daripada berkat. Simon telah diberkati oleh Tuhan sehingga dia dapat menyatakan itu. Dia dikatakan berbahagia karena dia diberkati Tuhan. Tuhan telah menyatakan kebenaran itu kepadanya sehingga dia dapat ungkapkan menjadi pengakuan imannya. Suatu hal yang sangat penting sekali ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini salah satu bentuk pengakuan iman Petrus yang dia dapatkan karena pertolongan Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup harus berlanjut dalam tindakan sebagai mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, mereka harus terus memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya kepada Simon Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, dari pernyataan Tuhan Yesus ini ada sedikit permain kata. Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra ini, batu karang itu adalah Petra. Di atas Petra, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, apa ini maksud dengan batu karang? Apa ini maksud dengan Petra itu? Apakah ini maksudkan Petra itu adalah Petrus? Engkau adalah Petrus, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Apakah Petra atau batu karang ini menunjuk kepada Petrus? Saudara, tentu saja bukan. Karena jemaat Tuhan bukan didirikan atas dasar Petrus sendiri, bukan. Tidak pernah Alkitab menyatakan bahwa jemaat Tuhan, bahwa gereja Tuhan didirikan atas dasar diri Petrus. Tidak. Di dalam Alkitab bahkan dinyatakan, misalnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan kepada kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada dasar lain yang karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11, saudara. Jadi apa ini maksud Petra, dasar di mana Yesus meletakkan dasarnya, yaitu pengakuan Petrus. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan itulah akan didirikan jemaat Tuhan. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Di atas dasar itulah jemaat Kristus akan didirikan. Saudara yang Tuhan kasihi, ini adalah suatu kebenaran yang sangat penting yang kita harus tetap camkan. Dasar daripada gereja tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kepala gereja dan dia juga adalah dasar daripada gereja Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu Tuhan Yesus melanjutkan kepada mereka. Dia mengatakan agar mereka tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Dalam ayat 20 dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Kenapa? Saudara, ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah para murid sendiri belum benar-benar memahami apa maksud kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Memang Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Tetapi sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh memahami kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Buktinya dalam ayat selanjutnya, apa yang dicatat? Di sana ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat, bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa respon daripada Petrus? Dia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Waduh, saudara, Petrus ketika mendengarkan Yesus mengatakan dia akan ke Yerusalem, dia akan menderita, dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menarik Yesus ke samping, dia menegur. Berani-beraninya Petrus. Kenapa? Karena dia nggak mengerti. Apa katanya kepada Tuhan Yesus? Dia mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Dia mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara, kenapa dia bisa mengatakan ini? Karena dia nggak mengerti bahwa Sang Mesias itu dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita. Bahkan rela mengorbankan dirinya untuk menjadi penyelamat bagi kita, menjadi jalan keselamatan bagi kita. Petrus tidak mengerti, sehingga dia ketika mendengar Tuhan Yesus akan ke Yerusalem, menderita dan dibunuh, dia mengatakan sekali-kali tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia belum mengerti. Dan hal yang kedua, karena Yesus sendiri belum memberi bukti tentang hal itu. Dia belum mati dan bangkit. Dan begitu juga banyak orang Yahudi, mereka punya konsep yang keliru tentang Mesias. Mereka menganggap Mesias itu adalah seorang penyelamat yang akan menyelamatkan orang Israel dengan kekuasaan mereka, membebaskan mereka dari para penjajah dan membawa bangsa Israel kepada kegemilangan secara politik, ekonomi dan juga kemasyhuran. Mereka belum mengerti. Ketika dalam saat seperti ini, kalau mereka memberitakan Yesus adalah Mesias, tentu akan membawa kebingungan. Mereka sendiri bingung, orang lain juga bingung. Maka Tuhan Yesus katakan kepada mereka agar mereka jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tetapi lain halnya, kemudian setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus justru memerintahkan agar mereka pergi memberitakannya. Agar mereka dapat memberitakan kabar baik itu, agar mereka dapat memuridkan semua bangsa. Dalam Matius pasal 28 dia mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan seterusnya. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, dia juga berkata kepada murid-muridnya, setelah dia mati bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan agar mereka tetap berada di Yerusalem. Dan dia mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dia mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka akan menerima kuasa dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Beda, saudara. Dia melarang mereka untuk memberitakan Yesus adalah Mesias karena waktunya belum tiba. Setelah tiba waktunya, justru Tuhan Yesus mau mereka untuk memberitakannya. Saudara, dalam hari ulang tahun GKI yang ke-32 ini, berdasarkan firman Tuhan ini kita diajak untuk terus memperbarui diri. Dalam kita sebagai gereja memperbarui diri, ingatlah, kita tidak boleh lepas dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus Kristus harus tetap menjadi dasar. Ini penting untuk diperhatikan. Memperbarui diri tidak membuat kita kehilangan jati diri dan beranjak dari dasar yang kokoh itu, batu karang yang teguh itu, yaitu Yesus Kristus. Ingat pengakuan iman Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Tuhan mengatakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini, di atas Petra ini, di atas pengakuanmu ini, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, aku akan mendirikan jemaatku. Biarlah Tuhan tolong kita, agar ketika kita memperoleh diri, kita ingat,
kita tidak beranjak dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, ketika kita membangun rumah, misalnya kita sudah membeli tanah, kita mau bangun, kita minta kontraktor untuk datang, kita katakan saya mau bangun rumah, dia telah memberitahukan kepada kita kira-kira akan bangun bagaimana rencananya, dan dia membangun. Kita sudah bayar sebagian uang untuk dia membangun, dan setelah dia membangun, dia kasih kita lihat gambar, tentu kita rasa senang, ya. Kemudian kita meninjau. Alangkah kagetnya ketika kita lihat dia memang bangun dengan baik, tetapi di dasar yang salah, di tanah yang salah. Bukan di tanah kita, tapi tanah tetangga. Kira-kira senang gak Bapak Ibu? Saya yakin kita tentu gak merasa senang. Memang bangunan sudah dibangun, tetapi di dasar yang salah, di tanah yang salah. Gak guna. Demikian juga kita, ketika kita membangun, memperbaiki diri, tetapi di atas dasar yang salah, Tuhan tentu tidak berkenan. Demikian juga ketika kita membangun, misalnya kita suruh kontraktor membangun, apa yang kita inginkan? Kita tentu ingin dia membangun seperti yang kita impikan, yang seperti kita harapkan, yang seperti kita inginkan. Demikian juga Tuhan mau agar kita membangun diri dan memperbarui diri di atas suatu rencana yang Dia inginkan, visi dan misi yang Dia berikan kepada kita. Demikian juga GKI. GKI yang terus mau memperbaiki diri di atas dasar yang jelas, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Gembala Gereja, yang adalah Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Dalam landasan inilah kita membangun gereja kita. Kita di dalam kehidupan kita mengenal Allah sebagai Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah kita diingatkan terus dalam pengakuan iman yang kita senantiasa ucapkan setiap kali ibadah dalam pengakuan iman rasuli. Biarlah itu menjadi dasar pengakuan kita dan juga kehidupan kita dalam gereja dan di dalam perjalanan kita sebagai GKI. Kita bersyukur Tuhan terus memimpin GKI terus-menerus memperbaharui diri. Kalau pada hari ini kita mengambil tema gereja yang terus membaharui diri, GKI yang terus membaharui diri. Artinya kita sudah membaharui diri dan itu kita lanjutkan, kita teruskan. Memang GKI adalah satu gereja yang terus dan mau dengan pimpinan Tuhan membaharui diri. Kita tahu GKI itu berasal dari Tionghoa Kitongkawe, gereja suku. Tetapi akhirnya kita mau menjadi GKI, gereja yang terbuka untuk semuanya. Karena kita tahu kita ada di Indonesia, berbahasa Indonesia, dan mau menjadi berkat bagi semua. Kita mau membuka diri. Demikian juga GKI yang tadinya pendetanya semua adalah laki-laki, gak ada perempuan. Tetapi dengan perkembangan zaman kita tahu Tuhan mau memakai bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan untuk ikut serta melayani. GKI mau memperbaharui diri dan mulai membuka kesempatan bagi para wanita untuk bisa melayani bersama-sama. Bahkan mereka para wanita bisa menjadi pendeta. Pada saat ini bagi kita nggak ada lagi masalah kalau pendeta itu adalah wanita, nggak masalah saudara. Tapi kita harus tahu pada saatnya itu belum ada gereja. Bahkan hampir semua gereja masih belum ada pendeta wanita. Tapi GKI sudah mau mempelopori. Saudara, memang dalam banyak hal kita harus terus diingatkan. Untuk melakukan misi Tuhan dalam dunia ini, kita tidak bisa hanya melihat ke belakang. Tetapi kita harus maju ke depan. Kita harus terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk menjadi berkat di dunia yang berubah ini, kita juga harus mau berubah. Kita mau memperbarui diri semakin baik dan menjadi semakin baik. Ya. Dan biarlah Tuhan tolong kita. Agar ketika kita memperbarui diri, kita dapat tetap ingat dasar yang kokoh yaitu Tuhan Yesus Kristus harus tetap kita pegang. Tidak bisa ada dasar yang lain. Firman Tuhan katakan kepada kita dengan tegas sekali ya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga 11-13a. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi dasarnya harus tetap, harus jelas. Tidak boleh beranjak dari dasar yang Tuhan telah letakkan. Tapi bagaimana kita membangunnya? Kita harus membangunnya dengan baik.
dengan emas, perak, permata. Jangan dengan sesuatu yang rapuh, yang gampang goyah. Kendati pun kita tahu dalam satu bangunan kita nggak bisa terlalu kaku. Ada yang keras, kuat, tetapi juga perlu ada yang lembut. Ya, sama seperti bangunan kita ini ada beton, ada besi di dalamnya, tetapi juga ada kayu. Yang membuat bangunan ini menjadi baik. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai gereja. Kita mau terus memperbarui diri untuk kemuliaan Tuhan di atas dasar yang kokoh. Dan selanjutnya gereja memperbarui diri juga harus memperhatikan aspek ke atas, ke dalam dan keluar. Up, in, dan out. Jadi ketika kita memperbaharui diri, kita harus memperhatikan aspek vertikal, aspek internal, dan juga aspek eksternal. Ketiga hal ini kita harus perhatikan. Dalam Roma pasal 12 mengajar kita memperhatikan ini. Kita perhatikan aspek vertikal. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi aspek vertikal itu kita harus perhatikan. Kita harus senantiasa menjalin persekutuan kita dengan Tuhan, senantiasa memperbaharui hidup kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam relasi kita dengan Allah itulah kita terus-menerus diperbaharui. Kita senantiasa dibangunkan, kita senantiasa mau Tuhan pakai diri kita, hidup kita, waktu kita, talenta kita untuk kemuliaan Dia. Saudara, ini penting sekali. Dengan kita senantiasa menjalin persekutuan dengan Tuhan, kita semakin mengerti apakah kehendak Allah bagi hidup saya, bagi gereja saya, bagi keluarga saya. Sehingga saya dapat mengerti apa kehendak Tuhan yang benar. Apakah kehendak Tuhan yang berkenan kepada Dia? Apa kehendak Tuhan yang harus saya lakukan dalam hidup saya, baik secara pribadi, keluarga, atau di dalam kehidupan bergereja, dan kehidupan kita dalam jalan misinya di dunia ini. Kita semakin mengerti akan hal ini. Tapi juga kita harus melihat aspek internal. Firman Tuhan katakan kita perlu terus memperbaiki diri. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti apa yang Tuhan karuniakan kepada kamu masing-masing dan kamu gunakan untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberikan kepada kita berbagai talenta, berbagai karunia yang dapat kita gunakan untuk membangun umat Tuhan secara internal. Biarlah Tuhan tolong agar kita sebagai umat Allah dapat menjadi bagian daripada tubuh Kristus untuk membangun, memperbaharui diri, agar kita dapat menjadi gereja yang terus dibangun, dipertumbuhkan dalam Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga mau kita melakukan aspek eksternal. Jadi kita hidup bukan dari kita untuk kita saja, tetapi kita mau kita dari Tuhan, hidup untuk membangun diri dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 mengajarkan kita agar kita senantiasa hidup dalam kasih. Kita dalam kasih Tuhan juga dapat mengasihi. Dalam hal ini ada suatu kebenaran sangat penting diajarkan kepada kita, bahwa kita bukan hanya menjadi berkat bagi internal saja tapi juga eksternal. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah nasihat daripada Tuhan. Di dalam membagikan kasih, biarlah kita ingat ada orang-orang baik yang menerima kasih Tuhan dengan baik, dengan terbuka. Tetapi ada yang justru tertutup, bahkan melakukan hal yang jahat terhadap umatnya. Tetapi biarlah Tuhan ajar kita agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan katakan, jika setelurumu lapar, berikanlah dia makan. Jika setelurumu haus, berikanlah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi kita mohon Tuhan tolong kita. Di tengah-tengah dunia ini kita harus tetap menjadi garam dan terang, memiliki dampak,
Baik orang-orang yang baik maupun orang-orang yang tidak baik, bahkan sangat menentang kita. Kita terus memancarkan terang Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Beritakanlah kabar baik itu, dan biarlah hidup kita tetap berdampak di tengah dunia ini. Jalani hidupmu sebagai mitra Allah untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, agar hidupmu dapat memuliakan Allah dan menjadi berkat. Sama dengan terang yang tetap memancarkan terang di tengah kegelapan, dan terangnya itu melecehkan kegelapan. Sama seperti garam yang memberi citra rasa, sama seperti garam yang dapat membuat yang rusak menjadi awet, yang sakit menjadi semakin baik, semakin disembuhkan. Biarlah Tuhan tolong kita, pakai kita. Tuhan mau murid-muridnya, saudara dan saya juga, agar kita dapat terus menyatakan kasih Tuhan, memberikan dampak positif, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga orang dapat mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya dan beroleh kasih karunia di dalamnya. Jadilah gereja yang terus memperoleh diri. Pada hari ini ketika kita merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-32, kita mengambil tema GKI yang terus membarui diri. Biarlah kita diingatkan, sebagai gereja Tuhan kita terus harus memperbarui diri. Dengan gereja bertumbuh semakin besar, pelayan semakin banyak, bisa saja kita telah lupa daripada visi yang semula, misi yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saya ingat suatu cerita ketika kami mendapatkan pembinaan di suatu tempat. Diceritakan di suatu pulau hiduplah sekumpulan orang. Mereka hidup bermasyarakat dengan baik, berkeluarga baik, bergereja dengan baik. Kehidupan mereka semuanya lancar. Tapi pada suatu waktu pulau di mana mereka berada itu mulai sering dilewati oleh kapal-kapal lain. Ya. Dan dalam cuaca buruk seringkali terjadi musibah. Karena sekitar kapal itu ada banyak batu karang. Mereka melihat ada kapal yang karam dan banyak mayat yang berkelimpangan menjadi korban. Ya, ke kapal karam itu. Mereka belum berpikir apa yang bisa mereka lakukan. Tuhan mengasihi mereka, memberkati mereka. Mereka seharusnya menjadi berkat. Dan mereka mulai mengumpulkan uang, mengumpulkan bahan-bahan, dan mereka membangun satu bangunan, yaitu mercusuar. Mereka membangun mercusuar untuk menolong kapal-kapal yang lewat, sehingga ada kapal-kapal lewat tempat itu bisa selamat. Khususnya dalam cuaca buruk, mereka dapat terhindar daripada batu karang dan mereka dapat melintas dengan baik. Ya. Bangunan itu dibangun dengan baik, berfungsi dengan baik. Tapi berjalannya waktu, karena mereka tetap ada di sana, cuaca bagus, nggak ada kapal yang karam. Lama-lama mereka berpikir, daripada kita di sini, ya begitu-begitu saja. Bagaimana kalau kita bangun satu bangunan di sana, tempat mereka yang menjaga bisa bermain. Jadi ada yang menjaga, ada yang bermain di bawah. Ya, lama-lama ibu-ibu juga melihat, mereka bapak-bapak di sana kita juga bisa membantu bikin kopi, makanan. Anak-anak juga mulai main di sana. Ya. Dan akhirnya bangunan diperbesar. Ya, mereka ada kegiatan di tempat itu, bapak-bapak bisa main di sana, ibu-ibu bisa masak di sana, anak-anak bisa bermain di sana. Akhir lama-lama mercusuar ini sudah berubah fungsi. Tadi didirikan untuk memperhatikan kapal yang lewat, menyelamatkan kapal, tapi sekarang sudah begitu banyak kegiatan. Hal yang paling penting mereka lupakan. Pada suatu waktu karena bapak-bapak sibuk main, ibu-ibu sibuk masak, anak-anak sibuk main, ada kapal lewat nggak ada yang tahu. Tapi rupanya ada seorang anak ketika dia main ke atas dan dia melihat ada kapal yang lewat dan terombang-ambing oleh ombak. Dia turun, dia beritahukan kepada papanya, "Papa, ada kapal yang lewat." Papanya kurang mendengarkan apa kata anak, dan berkata, "Diam, sana cari mama." Anaknya cari mamanya, "Ma, ada kapal lewat." Mama kata, "Udah tenang, kamu ada dapat bagian makanan, sana main-main sama temanmu." Jadi dia main sama temannya. Besok pagi apa yang terjadi? Mereka melihat banyak lagi mayat yang berkelimpangan. Rupanya ada kapal yang karam pada malam sebelumnya. Apa yang terjadi? Mereka kaget. Mereka bangun mercusuar yang seharusnya berfungsi untuk menyelamatkan orang, tapi sudah berubah fungsi. Banyak kegiatan, tetapi sudah tidak seperti visi misi mereka semula membangun tempat itu. Gereja juga bisa demikian.
Semakin berjalan waktu, semakin besar, semakin gemuk, kita kehilangan visi misi kita yang semula. Di sini kita mohon Tuhan tolong kita, agar kita sebagai gereja mau terus memperbarui diri. Dasar jangan berubah, visi misi yang dari Tuhan jangan berubah. Tetapi kita mau Tuhan tolong kita, agar kita terus memperbarui diri. Dalam masa-masa pandemi ini saudara, banyak hal berubah. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi kita sebagai gereja memperbarui diri. Mungkin banyak-banyak hal yang tadi kita lakukan, kita renungkan sebenarnya itu enggak terlalu perlu. Bisa ada, bisa tidak, kita bisa cut. Tetapi apa yang perlu, yang mungkin kita dulu kurang perhatikan, kita bisa perhatikan, kita bisa pertajam, kita bisa pertegas, dan kita lakukan dengan maksimal. Gereja harus terus memperbarui diri. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen. Tuhan tolong kita agar kita bisa menjadi orang Kristen yang mau terus memperbarui diri. Baik secara vertikal, internal, dan juga eksternal. Tuhan memberkati kita semua. Perbaharui diri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Mari kita bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini GKI boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32, di mana GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Tengah, Sinode Wilayah Jawa Timur, yang tadinya ada 3 gereja yang dapat menyatu menjadi satu GKI. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih pemeliharaan Tuhan bagi GKI sejak awal hingga saat ini. Kami bersyukur banyak karya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam, bersama dan melalui GKI. Dan kami mau terus-menerus Tuhan perbaharui hingga hidup kami dapat semakin berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon biarlah Engkau tolong kami agar kami sebagai GKI yang telah diperbaharui akan terus-menerus memperbaharui diri untuk kemuliaan Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau tolong juga gerejamu GKI Gading Serpong ini agar tetap dapat berderap langkah bersama dengan Tuhan untuk memperbaharui diri dan menjadi berkat. Pimpin kehidupan gerejamu ini, pelayanannya juga, baik internal maupun eksternal. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk umat-Mu. Biarlah Engkau sendiri memimpin, agar umat Tuhan senantiasa dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh yang sakit, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kedukaan, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merindukan anak, Tuhan juga memberikan apa yang dirindukan. Saudara-saudara kami yang baru melahirkan, Tuhan pimpin agar ibu dan anak tetap dalam keadaan baik dan sehat. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dalam studi dan juga pekerjaannya atau usahanya, senantiasa beroleh kasih karunia berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang kesulitan dalam usahanya atau sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang memberkati, menolong, memberi jalan keluar. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Kau tahu segala masalah dan pergumulan kami. Biarlah Engkau yang memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa biarlah Engkau berkati. Kami bersyukur kalau kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami. Biarlah dalam hari ulang tahun ini kami dapat merasakan kasih anugerah Tuhan dan kami dapat berderap bersama untuk membangun bangsa. Kendati pun di tengah-tengah pandemi, kami tetap dapat merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menolong sehingga vaksin dapat ditemukan dan obat yang baik untuk penyembuhan dapat ditemukan. Sehingga kami dapat terbebas dari penyakit ini, hidup dalam keadaan sehat dan penuh damai dari Tuhan. Pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga, biarlah Engkau tolong kami agar kami sebagai anak-anak bangsa, kami tidak berdiam diri, tapi bersama dengan komponen bangsa yang lain kami dapat terus memberi sumbangsi untuk membangun negeri. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kini tiba saatnya kita mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening GKI Gading Serpong, atau dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Atau dapat juga jemaat memasukkannya ke dalam amplop dengan mempersembahkannya pada saat gereja dapat dimulai kembali beribadah. Ayat pengantar terambil dari Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita bangkit berdiri, mari kita naikkan doa syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kembali memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kami bersyukur di tengah segala kecukupan maupun kelimpahan maupun kekurangan kami sekalipun. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk boleh mempertanggungjawabkan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah gereja-Mu boleh menggunakannya dengan penuh hikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah, Gembala kami yang baik dan sumber berkat kami mengucap syukur. Amin. Perjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat, rintanganmu berat, bermasyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gereja-Nya, pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh
Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh gerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membaharui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan dan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.